Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan syukur kita, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau duduk diam di hadirat Tuhan, membawa hati kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap
setia, kau dapati aku tetap setia. Oh, haleluya, ku berjuang sampai akhir, biar kau dapati kami tetap setia, setia dalam-Mu Tuhan. Hosana, terpujilah nama-Mu, kami agukan Tuhan. Haleluya, Hosana, syukur bagi-Mu. Haleluya, glory, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Allahku, terpujilah nama-Mu. Haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang memenuhi hati kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bersabda atas kami, memberi kekuatan dalam kehidupan kami untuk melewati hari ini. Lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera, damai, sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Kembali kita di program Selamat Pagi Bapa, dan kita masih akan merenungkan tentang kemerdekaan yang menjadi tema kita bulan ini, dan menjadikan ayat 1 dari kitab Galatia 5 menjadi ayat emas kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian yang tertulis di ayat mas kita bulan ini. Namun pagi ini saya juga mengajak saudara untuk membaca ayat yang ke-13 sampai ke-25 dari Galatia ini, yang akan menjadi perenungan kita pagi ini. Saudara yang kasih Tuhan, kebebasan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan beberapa hari mendatang kita akan memperingati kemerdekaan, kebebasan kita sebagai orang Indonesia yang tinggal bebas di tanah leluhur kita yang sudah banyak berjuang bagi kita semua. Namun dengan kebebasan datang, tanggung jawab pun datang. Kita tidak memiliki kebebasan untuk dapat semena-mena terhadap orang lain hanya karena kita merasa bebas melakukannya atau menyukainya. Kebebasan kita berhenti di mana kebebasan orang lain juga sudah dimulai. Dan kita telah banyak mendengar dan belajar Paulus menulis perikop ini kepada gereja di Galatia karena memang beberapa alasan. Pertama, banyak yang masih terikat dalam hukum perjanjian lama yang dirancang untuk orang Yahudi pada waktu itu. Misalnya adalah salah satunya aja adalah tentang sunat. Itu penting ketika Tuhan pertama kali menetapkannya, tetapi tidak lagi diperlukan untuk mengikuti Yesus.
Jadi jika ada yang menambahkan persyaratan untuk menjadi orang Kristen selain mengikuti Kristus, maka Rasul Paulus menasihati kita agar kita berhati-hati. Jangan-jangan itu guru palsu ya. Jadi jika ada yang berkata jika kamu membutuhkan Kristus, kamu harus begini, harus begitu, kamu harus bisa berbahasa roh, kamu harus bersunat, kamu tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh merokok, dan juga kamu perlu disunat. Memang ini hal yang baik dan itu harus kita lakukan. Namun ini bukan syarat. Ini bukan syarat untuk kita menjadi Kristen. Tapi ini adalah menurut saya ini adalah sikap kita yang otomatis akan terbentuk ketika kita mengikuti Kristus. Jadi bukan karena kita berbuat baik kita bisa menjadi orang Kristen, tapi karena kita mengikuti Kristus, maka hal-hal ini otomatis akan terjadi pada kita. Hal-hal perbuatan baik inilah yang akan terjadi pada kita jika kita mengikuti Kristus. Jadi jika ada yang pernah menambahkan persyaratan bagi kita untuk menjadi seorang Kristen selain mengikuti Kristus, jadi berhati-hati ya. Satu-satunya syarat untuk menjadi Kristen adalah mengikut Kristus. Dan alasan lain Rasul Paulus di perikop ini adalah untuk memastikan orang-orang tidak menyalahgunakan kebebasan mereka yang saat itu yang baru ditemukan di dalam Kristus. Beberapa mengambil kebebasan mereka dan menjadi liar, hidup egois untuk kesenangan mereka sendiri dan menyakiti orang lain dalam prosesnya. Jadi Paulus memberikan beberapa prinsip untuk menggunakan kebebasan, yaitu menggunakan kebebasan dengan bijaksana. Lalu kira-kira prinsip apa saja yang Rasul Paulus maksudkan? Seperti apa yang kita baca pagi ini pada ayat 13 sampai ke 25 masih di dalam Galatia 5 ini. Mari pertama kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan prinsip Rasul Paulus. Yang pertama adalah melayani satu sama lain. Pada ayat 13 tertulis, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus di sini menggunakan istilah daging yang juga diterjemahkan sifat manusia atau sifat duniawi ya, atau juga sifat berdosa. Itu berarti siapa kita yang terpisah dari Kristus, kecenderungan kita untuk berbuat dosa atau untuk mengejar kepentingan diri kita sendiri. Dia mengatakan bahwa sebagian dirimu sudah mati. Itu di dalam ayat 24. Dia mengatakan telah disalibkan dengan Kristus. Saat kita mengundang Yesus mengambil kendali atas hidup kita, bagian diri kita itu sudah mati bersama dia di kayu salib, bersama Yesus ya di kayu salib. Dan Paulus menasihati kita supaya saling melayani dengan rendah hati di dalam kasih. Paulus juga memberi gambaran kebalikan dari pelayanan yang rendah hati itu dan penuh kasih itu di pasal yang ke-15 tentang kita atau orang yang saling menggigit dan menelan untuk saling membinasakan sesamanya. Tapi sebagai orang Kristen, Rasul Paulus menasihati kita harus berbeda. Dan prinsip yang kedua adalah berjalan oleh Roh. Pada ayat ke-16 di Galatia 5 tadi ya, Paulus mendorong kita dengan kata-kata ini. Aku berkata, hiduplah dengan Roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Solusi untuk hidup yang berpusat pada diri sendiri adalah dengan berjalan dengan roh. Jadi idenya adalah untuk membiarkan diri kita terus-menerus diisi oleh roh Tuhan, roh kudus Tuhan ya. Yesus berkata kepada murid juga, aku harus pergi karena jika karena tidak, aku tidak dapat mengirimkan kepadamu penghibur, penolong atau parakletos. Dan kemudian dia memberitahu mereka, aku akan selalu bersamamu. Cara dia melakukannya adalah melalui Roh Kudus Allah. Jadi pribadi ketiga dari Trinitas itu ya, yang merupakan manifestasi dari Allah Bapa, Yesus, Anak, dan dalam hidup kita setiap saat. Jadi kita itu tidak pernah sendirian. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu berarti hidup kita dalam kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dan penyerahan penuh kepada pimpinan Tuhan. Ibaratnya kita hanyalah bejana yang digunakan Tuhan dan untuk melaksanakan rencananya, dan kita adalah tanah liatnya ya. Kita memahami bahwa Dia itu pencipta kita, pemimpin kita. Ketika kita berjalan dengan Tuhan dengan cara ini, kita sedang berjalan dengan Roh. Jadi ya, kita itu harus penuh kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dan penyerahan penuh kepada pimpinan Tuhan. Kita terhubung dengan Yesus melalui Roh Kudus. Dari situlah kekuatan kita berasal. Sebaliknya, jika kita tidak tetap terhubung dengan Tuhan, maksudnya dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan setiap harinya, dalam ibadah-ibadah atau dalam pelayanan-pelayanan kita, maka kita akan kehilangan kekuatan. Jadi terhubung tadi itu dengan membaca firman, beribadah, dan melakukan pelayanan ya, itu kita akan kehilangan kekuatan jika kita tidak lakukan itu. Ketika kita tapi sebaliknya, jika kita tetap terhubung dengan Roh Allah dalam diri kita, maka kita akan kehilangan keinginan untuk memuaskan apa yang disebut Rasul Paulus tadi, seperti keinginan akan daging ya. Jadi kita akan kehilangan keinginan daging itu. Jadi kita kan harus hidup dalam roh tuh. Kita harus mementingkan roh daripada keinginan daging ya. Atau semua hal yang tidak baik bagi kita jika kita melakukan ibadah, membaca firman Tuhan. Jadi kita tetap terhubung dari Tuhan tadi. Paulus juga menggambarkan beberapa contoh-contohnya dimulai dari ayat yang ke-19 itu ya, seperti dosa seksual, penyembahan berhala, sihir, dan sebagainya. Ini contoh dari apa yang bisa kita lepas kendali dalam hidup kita ketika kita tidak terhubung di dalam kehadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip ketiga adalah hidup yang selaras dengan roh. Ini mungkin agak mirip-mirip dengan yang kedua tadi ya. Dan Paulus memberi analogi militer yang baik untuk kita di ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Maksud Paulus adalah untuk tidak hanya berjalan dalam roh, tetapi kita tetap pada pimpinan. Jadi pimpinan sama roh. Jadi kita harus tunduk. Namanya dipimpin itu kita harus tunduk dan mau diatur tentunya ya. Seperti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam dan melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi kita hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan yang lain. Dan ketika kita sudah bersikap seperti ini, kita mulai berjalan selangkah demi selangkah dengan roh. Dan otomatis itu pun
kita selaras dengan Tuhan tentunya. Ini adalah konteks untuk berdoa untuk apapun yang kita inginkan, dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Mengapa? Karena kita sejalan dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kita akan melihat sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Kita lihat di ayat yang ke-22 dan ke-23. Tuhan mulai memanifestasikan buah di dalam hidup kita, yaitu apa yang kitab suci sebut sebagai buah roh. Jadi kita bisa lebih mencintai, lebih gembira, lebih damai, dan lain-lain. Hanya ada satu buah roh. Jadi dari petik ya, ada satu buah roh yang diterima setiap orang percaya dari waktu ke waktu. Tergantung pada seberapa banyak kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu sendiri. Karena rohlah yang membawa pertumbuhan. Jadi bukan saudara atau saya yang membawa itu ya. Yang membawa pertumbuhan, yang membawa pertumbuhan itu adalah roh. Kita tahu apa yang terjadi ketika kita berusaha sangat keras untuk bersabar. Kita menyimpannya untuk sementara waktu, tetapi kemudian kita kehilangan. Kita kehilangan kesabaran dan kita tidak bisa memaksakan buahnya. Apa yang kita dapat kita lakukan adalah berjalan selaras dengan roh dalam hidup kita dan membiarkan roh itu menghasilkan semua kualitas ini secara alami di dalam diri kita saat kita terus menatap Tuhan. Kiranya firman ya Tuhan yang singkat pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita, menjadi tuntunan di dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang Engkau bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas kehadiranmu bersama kami kemanapun kami pergi, dan dalam wujud Roh Kudusmu, anggota Tritunggal ketiga ini yang mungkin tidak terlalu kami pahami, namun kami mengerti bahwa Roh ini adalah Engkau, dan Engkau pasti merencanakan sesuatu yang besar dalam diri kami masing-masing. Saat ini kami belajar berjalan dalam Roh dan hidup selaras dengan Roh-Mu. Bantu kami menyelaraskan hidup kami dengan kehadiran-Mu yang terus-menerus di dalam diri kami. Di dalam nama Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kami di atas kayu salib, Yesus Kristus Tuhan kami telah alaskan doa dan syukur kami. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.